Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita pertemuan Zoom yang kedua untuk semester 1 agroteknologi dan mengambil judul penelitian sel hidup yang kita pelajari dalam ilmu sitologi. Ini ilmu dasar yang paling banyak di dalam biologi, karena semuanya akan berjumpa dengan ilmu sel, sitologi. Melanjutkan bab yang kemarin tentang sejarah biologi, ini masih perpanjangannya, yaitu Robert Hooke 1635 sampai 1703. Dia membuat 83 gambar mikroskopis, di mana saat itu masih terbatas mikroskopnya, masih lensa tunggal. Dalam bukunya dia membuat sebuah buku literatur yang disebut judulnya Micrographia. Disitulah yang kemarin Bapak sudah jelaskan tentang sel, CELL. Jadi Robert Hooke pertama kali melihat gabus dari kulit kayu pada saat pergantian musim menjadi gabus, dan dilihatnya berbentuk kotak-kotak kosong. Kotak-kotak kosong begitu karena selnya sudah mati, tidak ada protoplasmanya. Jadi kotak-kotak kosong ini disebutnya CELL. Jadi ya, tidak boleh salah nulis. Jadi dari kayu yang sudah mati itu menjadi gabus. Nah, menurut bahasa Latin Yunani dulu disebutnya CELL atau sel. Jadi bukan C ya, sel. Dalam sebuah buku Micrographia, ya, di LIPI ada bukunya. Yang kedua, Robert Brown 1831, bagian yang terpenting dari sel hidup yaitu nukleus. Nah, semenjak itu dia mengetahui, melihat sel-sel, setiap sel itu ada titiknya di tengah-tengah. Nah, itu dianggapnya sebagai inti sel yang disebut nukleus. Apa benar yang dilihat di masa itu? Dianggap nukleus sebagai inti daripada sebuah sel. Apakah itu sel hewan, sel tumbuhan, semua sel pasti mempunyai nukleus. Yang ketiga, Felix Dujardin 1835, bagian yang terpenting dari sel hidup yaitu cairan hidup yang disebut protoplasma sel. Nah, ini dia menemukan lagi di dalamnya ini terdapat cairan, nah ini cairan yang disebut plasma. Plasma itu cairan yang mula-mula maka disebutnya protoplasma. Jadi sel yang tadi sudah mati, nggak ada lagi protoplasma karena sudah kering. Tapi sel yang masih hidup itu ada cairannya yang disebut cairan protoplasma, baik sel hewan, sel tumbuhan maupun sel manusia. Itu di dalam cairan hidup dalam penelitiannya Felix Dujardin. Kemudian Johannes Purkinje 1787 sampai 1869. Istilah protoplasma pertama kali ditemukan melalui bahan embrional yang terdapat dalam telur.
jadi ovum ataupun telur, khususnya telur ayam. Telur ayam ada yang tumpul, ada yang meruncing. Nah, ini yang tumpul ini tempat rongga udara. Nah, di dalamnya ada kuning telur. Nah, cairan ini, cairan putih telur ini dianggap cairan plasma. Dianggap plasma. Jika kalian ingin tahu plasma sel itu ya kira-kira seperti putih telur mentah. Tidak cair, tidak padat, tidak krim. Jadi apa dia? Bersifat koloid. Nah, ini. Koloid dia. Koloid. Tidak cair, tidak padat, tidak krim, tapi bersifat koloid. Nah, itu asal mula peristiwa yang dikemukakan oleh Johannes Purkinje. Kemudian Matthias Schleiden 1804 sampai 1881 dan Theodor Schwann 1810-1882 berhasil membuat sediaan mikroskop bagian tubuh makhluk hidup. Jadi mungkin kalian yang melewati SMU itu pernah menyayat-nyayat daun atau melihat cairan dari air genangan hujan. Nah, itu diletakkan pada objek gelas. Ini objek gelas. Nah, diletakkan di atasnya. Kemudian ditutup dengan dek gelas. Di atas itu dengan dek gelas. Nah, objek yang diamati tadi, ya, ini sebuah sediaan objek nih. Objek. Nah, kesemuanya ini dinamakan preparat. Preparat. Kalau kita sempat praktikum, Bapak punya banyak jaringan-jaringan preparat awetan hewan, tumbuhan maupun manusia sesuai dengan sediaan mikroskop bagian tubuh makhluk hidup. Schleiden ahli botani dan Schwann ahli zoologi. Dia membedakan antara hewan dan tumbuhan itu ya Schleiden dan Schwann tadi. Semua makhluk hidup terdiri pada sel. Kita masih ingat benda yang terkecil di dunia atom. Nah, kumpulan-kumpulan atom itu membentuk protoplasma. Kumpulan protoplasma membentuk satuan sel, struktur dasar kehidupan yang terkecil. Ya. Satu sel itu sudah hidup karena ada hewan bersel satu atau monoseluler. Ada hewan lebih dari satu sel disebut poliseluler. Nah, sel sendiri ada sel yang primitif dan ada sel yang modern. Nah, saya ambil contoh di sini. Kalau ini sel, sel. Ada yang isi selnya tidak terbungkus. Jadi isinya berserakan di dalamnya berserakan. Tidak punya membran nukleus. Tapi ada sel yang sudah sempurna. Sel yang sudah sempurna itu sudah mempunyai membran nukleus. Kelihatan, intinya kelihatan, anak inti juga kelihatan. Maka yang pertama tadi disebut sel tipe yang masih primitif atau tipe prokaryotik. Prokaryotik. Sedangkan yang kedua ini sel yang sudah modern, sel karyotik atau eukaryotik. Jadi sel itu dibedakan dua jenis ya. Jadi jangan mengatakan sel hewan dan sel tumbuhan, tidak. Satunya dua jenis, yaitu sel prokaryotik dan karyotik. Sel prokaryotik yang tidak punya membran nukleus,
Sedangkan sel kariotik sudah mempunyai membran nukleus. Ini selaput nukleus disebut membrana nukleus. Membrana nukleus. Nah, sudah modern. Nah, biasanya prokariotik ini kita jumpai pada hewan tingkat sederhana. Dibilang hewan bukan, yaitu virus. Atau ada bakteri. Atau ada juga algae. Terus ada algae biru. Atau cyanophyce. Nah, ini ganggang biru. Jadi kehidupan pertama kali di dunia ini waktu bumi masih pijar, terus terbentuk kerak bumi atau litosfer kerak bumi ini, maka kehidupan pertama kali yaitu cyanophyce. Kenapa pendapat itu? Karena semua minyak bumi, batu bara, intan itu kalau dibongkar dalamnya terdapat tumpukan dari cyanophyce atau ganggang biru. Berarti diduga itu merupakan kehidupan pertama kali di muka bumi. Sampai litosfer makin tebal, membeku menjadi lapisan tanah yang akhirnya kita temukan ada minyak bumi, ada batu bara, ada logam-logam mulia tadi. Itu semuanya dari sedimentasi atau endapan cyanophyce. Itu akibat penelitiannya Sladen dan Swan yang tadi. Kemudian yang keenam, Max Schlitt 1824. Protoplasma merupakan dasar fisik dari kehidupan sel. Dan inilah mulai penelitian fisiologi. Nanti kamu akan berjumpa di semester 3 dengan Bapak lagi, yaitu fisiologi. Ilmu fisikanya yang berhubungan dengan biokimia, biofisika, anatomi, terus apa semua. Tidak hanya hafal-hafalan, kita bukan jurusan sastra, tapi kita jurusan IPA. Harus tahu tempatnya, namanya, fungsinya. Maka kenapa Bapak selalu membuat coret-coret supaya kamu ingat seumur hidup. Nah, protoplasma merupakan dasar fisik dari kehidupan sel. Jadi tidak mungkin hidup sel itu tanpa adanya plasma ini. Namanya cairan pertama hidup, yaitu cairan protoplasma. Proto itu mula-mula, plasma itu cairan. Cairan yang mula-mula mempunyai reaksi-reaksi hidup dan kehidupan. Menurut analisa Stanley Miller yang kemarin kita sudah kemukakan dalam sejarah biologi itu. Jadi tadi konsep daripada Max Schlitt. Kemudian yang ketujuh, Rudolf Virchow 1858 menyatakan bahwa semua sel berasalkan dari sel juga, atau omne cellula cellulae. Jadi beliau membuat buku yang berjudul Omne Cellula Cellula. Jadi sel berasalkan dari sel juga. Apakah itu sel tumbuhan, hewan, manusia, tidak termasuk hewan, tidak masuk tumbuhan. Nah, itu nanti dalam taksonomi klasifikasi kita sebut dunia protista atau monera. Itu akibat penelitian dari Rudolf Virchow. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sejarah penemuan sel atau sejarah analisa sel sampai nanti pada bagian-bagian sel. Karena ini ilmu dasar. Kenapa Bapak pegang? Karena ini kunci.
kata kunci untuk memasuki pelajaran-pelajaran berikutnya. Kalau dasarnya kamu sudah kacau, nanti dalam mata kuliah berikutnya juga akan sulit menerimanya. Apalagi faal itu harus hafal semua bagian-bagiannya. Ya, makanya silakan.